Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Agus Dwi Aryadin dari SD Negeri 50 Sari. Saya Siti Maisaroh dari SDN 2 Jabasari. Saya Farida Nurlaili dari SMP Negeri 1 Rejotangan. Saya Maria Ulfandari dari SD Negeri 2 Podorejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti Maisaroh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gus. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik hari ini, Pak Gus. Hari ini tadi jadwalnya Bu Siti Maisaroh akan melaksanakan coaching ya. Iya, betul. Jadi saya di sini sebagai supervisor yang nanti akan menilai Ibu saat proses coaching bersama coach Ibu. Nah, di sini kita akan sebelum nanti ke penilaian itu tentunya ada rubrik-rubrik penilaian, batasan-batasan Ibu untuk memberikan coaching kepada coach. Jadi ada batasannya. Di sini ada rubrik penilaiannya, yaitu Ibu harus mendengar aktif coach ya. Jadi Ibu tidak boleh atau bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi. Jadi Ibu tidak boleh memberikan masukan, memberikan solusi, tidak boleh. Serta dapat menangkap emosi coach, selalu mengajukan pertanyaan terbuka ya. Jadi bukan pertanyaan ya tidak, tapi terbuka dan berasal dari mendengarkan. Jadi Ibu hanya mendengarkan saja kemudian memberikan pertanyaan. Kemudian yang kedua rubriknya yaitu pertanyaan berbobot. Ibu selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Jadi bukan dari pertanyaan Ibu sendiri, tapi dari proses mendengarkan coach Ibu. Kemudian memberdayakan coach. Jadi Ibu nanti akan membantu membuat rencana aksi spesifik. Jadi bukan Ibu yang memberi masukan atau solusi, tapi Ibu membantu membuat rencana, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Seperti itu Bu ya untuk rubriknya. Ya, sebelum melaksanakan proses coaching supervisi akademik ini, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Yang pertama, Ibu Siti Maisaroh, di sini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Iya, Pak. Yang ingin saya kembangkan itu alur tirtanya, Pak. Iya. Bagian mana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati? Ya, itu Pak. Jadi alur percakapan kegiatan coachingnya dan tentunya alur tirtanya, itu Pak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Tadi kan Ibu ingin mengembangkan tentang alur tirtanya supaya terjaga gitu Bu ya, tidak melenceng dari alur tirta. Dan terus penilaian Ibu sendiri terhadap itu tadi bagaimana? Iya, menurut saya itu kalau diskalakan itu 1 sampai 10 itu kira-kira saya masih 6 atau 7 seperti itu ya Pak. Jadinya menurut saya masih perlu dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi seperti itu. Ya, jadi untuk saat ini masih 6 atau 7. Nah, nanti semoga setelah proses coaching nanti untuk skalanya bisa bertambah gitu Bu ya. Ya. Yang terakhir, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya seperti apa? Ya, harapan saya ya saya lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi saya dalam melaksanakan kegiatan coaching itu dapat memancing atau menstimulus si coach untuk bercerita dan menemukan solusinya sendiri, Bapak. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi tadi rubriknya sudah saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan sudah saya sampaikan ke Ibu. Jangan lupa nanti untuk diingat pada saat proses coaching supervisi akademik. Dan silakan Ibu, nanti silakan Ibu melaksanakan coaching dan nanti saya sebagai supervisornya akan mengamati Ibu selama proses coaching berlangsung. Silakan Bu. Ya, assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Ulfa.
Apa kabarnya Bu Ulfa hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, ada apa Bu Ulfa hari ini? Kok terlihat seperti sedikit murung ya Bu, saya lihat. Begini Bu, mohon maaf sebelumnya, apa Bu Siti sedang sibuk sekarang? Oh iya, hari ini kebetulan saya longgar Bu, jadi masih ada beberapa waktu untuk bersantai seperti itu. Jadi ada apa Bu? Alhamdulillah. Maaf ya Bu, mengganggu waktunya Bu Siti. Memang maksud kedatangan saya ke sini memang saya ingin bercerita Bu, soalnya kan Bu Siti sering melaksanakan coaching seperti itu Bu, dan saya sedang ada masalah di kelas begitu Bu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Ulfa sedang ada masalah di kelas ya Bu ya. Iya. Kita akan bercerita apa nih Bu? Begini Bu, di kelas itu kan menurut saya ada 10 Bu, Iya. dan salah satu murid saya yang saya katakan paling pinter ya Bu di antara teman-teman yang lain itu, anaknya itu menurut saya itu kurang dalam sopan santunnya gitu Bu. Nah, itu kadang membuat saya merasa jengkel, merasa marah begitu loh Bu. Sudah sering kali, beberapa kali itu saya tegur, kemudian saya kasih tahu pelan, itu besoknya hilang lagi. Setiap kali masuk kelas itu sudah ada gurunya, sudah saya kasih materi, tapi anaknya itu sibuk sendiri, menggambar, mencoret-coret buku, menggambar topi, tas, seperti tidak menghargai bapak ibu gurunya gitu loh Bu. Dan itu pun ceritanya tidak dari saya sendiri, dari guru-guru mata pelajaran yang lain juga seperti itu Bu Siti. Oh iya, baik Bu Ulfa. Lalu kiranya apa yang menjadi tujuan percakapan ini Bu menurut Bu Ulfa? Dari percakapan ini nanti saya ingin apa ya Bu, dibantu untuk bisa mendapatkan solusi begitu Bu, agar saya bisa menghadapi anak didik saya yang menurut saya kurang sopan gitu Bu. Iya Bu. Oke, Bu Ulfa, lalu apa yang menjadi harapan dari percakapan Ibu hari ini Bu? Harapan saya dengan percakapan ini saya bisa menemukan solusi Bu dari masalah yang sekarang sedang saya hadapi gitu Bu, agar anak didik saya itu bisa lebih fokus dalam belajar, bisa lebih menghargai bapak ibu gurunya seperti itu. Ya, memang perlu didik kita perlu dihargai, perlu menghargai orang yang lebih tua ya Bu ya. Lalu bagaimanakah ceritanya Bu? Maksudnya kondisinya, kegiatannya pas anak tersebut di kelas itu suasananya bagaimana seperti itu, tolong diceritakan. Kalau waktu belajar ya Bu, saat belajar itu paling anak diemnya pada saat berdoa saja Bu. Nah, kemudian saat saya menerangkan itu, kemudian saya memberi tugas itu, anak itu sibuk dengan kesibukannya begitu Bu. Dia itu merasa kalau anak itu ada lebih bisa dan lebih pintar dari temannya begitu. Jadi seperti menyepelekan begitu Bu anaknya itu. Itu ya Bu. Jadi apakah menurut Bu Ulfa itu apakah masalah yang sementara terjadi itu membuat perasaan ibu itu menjadi seperti apa Bu? Pada kejadian itu perasaan ibu menjadi seperti apa Bu? Marah Bu. Ada rasa marah, jengkel seperti itu. Dan saya juga sebenarnya sudah mencoba untuk menggali latar belakang anak ini. Saya sudah bertemu dengan orang tuanya,
ngobrol dengan orang tuanya, tapi ternyata antara perilaku anak di sekolah dengan di rumah itu tidak sama begitu loh Bu. Kalau di rumah itu anaknya manut begitu, kalau di sekolah itu beda. Jadi seolah-olah ketika saya menyampaikan perilaku anak di sekolah itu, orang tuanya itu sepertinya tidak begitu percaya begitu. Seperti itu ya Bu ya. Lalu menurut Bu Ulfa itu siapa Bu yang terlibat sehingga menyebabkan siswa itu demikian Bu? Apa mungkin karena rasa takutnya kepada orang tuanya di rumah ya Bu, sehingga dia melampiaskannya di sekolah. Begitu. Oh ya, mungkin dia ada perasaan takut sehingga dia menjadi siswa yang seperti itu ya Bu ya. Iya. Lalu kira-kira Bu, apa dampaknya yang timbul akibat siswa tersebut Bu? Dari kejadian tersebut. Iya, akhirnya dari keusilan dan kegiatan yang tidak sesuai dengan pembelajaran ya Bu, itu akhirnya kelas menjadi gaduh gitu loh Bu. Teman-temannya itu menjadi terpancing untuk ikut rame gitu, sehingga pembelajaran itu menjadi tidak efektif begitu. Anak-anak itu mulai rame gitu. Ya, jadi menjadi rame, menjadi suasana tidak nyaman ya Bu di kelas. Lalu yang selanjutnya apa Bu? Kira-kira faktor yang menyebabkan faktor lain yang menyebabkan hal itu kira-kira apa Bu? Faktor lainnya bisa jadi karena anak itu terlalu dikekang oleh orang tuanya sehingga mencari kebebasan di lingkungan yang lain seperti itu ya Bu. Sebenarnya saya sudah punya rencana Bu. Saya ingin menghadirkan orang tuanya, kemudian tanpa sepengetahuan anak itu orang tuanya itu diajak ke sekolah, diundang ke sekolah untuk bisa mengobservasi anak pada saat pembelajaran seperti itu Bu. Itu rencana saya Bu, agar orang tuanya itu juga percaya dengan apa yang sudah saya sampaikan begitu Bu. Oke Bu. Lalu apa yang dibayangkan menjadi impian Ibu ketika nanti Bu? Impian-impian Ibu tentang hal itu apa Bu? Yang diinginkan Ibu? Impian saya kalau ketika rencana saya sudah terlaksana itu, saya berharap orang tuanya itu juga bisa memberikan perhatian dan bimbingan lebih kepada anaknya Bu, sehingga antara bimbingan yang diberikan di sekolahan atau mungkin keyakinan-keyakinan dari sekolah itu juga bisa dibawa di rumah begitu Bu, sehingga anak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif. Oh iya, jadi yang Ibu harapkan siswa tersebut dapat santun di sekolah dan di rumah ya Bu ya. Oke. Tadi menurut saya Bu Ulfa sudah mempunyai input saya. Menurut Bu Ulfa. Menurut Bu Ulfa, rencana Bu Ulfa tersebut akan dilakukan kapan Bu? Rencana yang sudah saya rancang tadi, rencananya akan segera saya laksanakan. Saya akan minta izin kepada kepala sekolah dan juga saya akan minta bantuan dari rekan-rekan guru, kemudian untuk bisa mengundang orang tua dari anak didik saya itu. Ya. Lalu apa Bu? Menurut Bu Ulfa itu kesimpulan dari percakapan hari ini apa Bu?
dari permasalahan saya yang saya ceritakan di awal tadi, saya sudah yakin untuk melaksanakan rencana saya, yaitu untuk memperbaiki atau mengubah perilaku anak didik saya. Itu saya akan mengundang wali murid untuk datang ke sekolah dan mengamati kegiatan pembelajaran anak. Begitu. Oh ya, seperti itu. Jadi Ibu akan memanggil wali murid untuk diajak langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas agar dapat mengamati kegiatan anak di kelas ya Bu ya. Ya. Oke, baik Bu Ulfa. Bagaimana perasaannya Bu Ulfa? Alhamdulillah perasaannya sudah lebih lega Bu. Tadi kan saya masih bingung begitu ya Bu. Setelah saya bercerita dengan Bu Siti, saya semakin mantap untuk melaksanakan rencana saya untuk adik saya Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu Ulfa. Jadi Bu Ulfa sudah mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan masalahnya, dan tadi sudah menemukan ya Bu apa yang menjadi solusi mungkin bagi Ibu. Semoga kedepannya kondisi kelas dan siswa yang tidak sopan tersebut dapat menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya, dan semoga Bu Ulfa bisa kembali melakukan kegiatan pembelajaran dengan lancar ya Bu, tanpa suatu hambatan apapun. Iya Bu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih untuk waktu Bu Siti. Mohon maaf kalau sudah mengganggu ya Bu. Ya, tidak mengganggu Bu, karena kebetulan hari ini masih ada waktu. Oke, terima kasih ya Bu Ulfa. Terima kasih, saya mohon diri ya Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu Siti Maisarah, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching supervisi akademik, dan saya tadi juga sebagai supervisor telah mengamati Ibu. Di sini saya punya beberapa pertanyaan juga untuk Ibu. Yang tadi pertanyaan pra observasi, yang ini adalah pasca observasi gitu ya Bu. Ya, baik Pak. Bagaimana Ibu Siti Maisarah menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, saya menilai mungkin saya lebih baik Pak dari yang sebelumnya. Jadi mungkin lebih terarah alurnya seperti itu. Jadi lebih terarah, lebih fokus mendengarkan Koji bercerita dan mengajak Koji untuk menemukan masalahnya, seperti itu, menemukan solusi dari masalahnya yang dihadapi si Koji tersebut. Jadi beliau dapat menemukan sendiri solusinya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Itu saya nilai begitu karena Kojinya dapat mengungkapkan ide-ide atau solusi-solusi yang mungkin dapat beliau laksanakan sehingga kegiatan pembelajarannya itu dapat berjalan lancar, dan siswa yang tadinya tidak sopan mungkin akan dapat terbantu dengan melaksanakan solusi yang akan Ibu Ulfa tadi sampaikan. Itu. Tadi kan di awal pra observasi Ibu menilai bahwa Ibu itu dalam tahap alur tirta itu 6 atau 7. Ibu menilai berapa setelah? Mungkin saya 7,5. 7,5 ya. Tapi ada peningkatan. Iya. Jadi di sini saya juga akan menyampaikan pengamatan saya tadi Bu ya. Kalau tadi kan dari Ibu, sekarang dari saya. Kalau saya mengamati tadi pada saat proses coaching Ibu Siti Maisarah dengan Ibu Ulfa, Ibu sudah melakukan alur tirtanya, sudah runtut, sudah muncul beberapa pertanyaan yang di rubrik tadi sudah pertanyaan terbuka. Ibu juga sudah tidak tergesa-gesa juga sudah tenang,
juga pertanyaan berbobotnya bisa, dan memberikan pertanyaan dari ibu mendengarkan. Jadi bukan ibu yang ikut, jadi ibu ikut ke dalam pembicaraan koci, bukan koci yang ikut ke pembicaraan ibu. Jadi itu kalau saya nilai itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk tadi, sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita diskusikan pada saat pra observasi tadi. Semoga kedepannya ibu akan lebih meningkat lagi keterampilan coachingnya dan tetap semangat, Bu. Ya, terima kasih Pak atas masukannya hari ini. Semoga saya kedepannya akan lebih baik lagi. Semoga saya bisa meningkatkan lagi algoritmanya menjadi lebih lagi ya Pak ya kedepannya. Ya. Nah, di sini proses saya menilai ibu sebagai coaching sudah selesai. Saya mohon pamit undur diri dulu, Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.